Gila sekarang gas langka lur. Mana-mana susah nyari. Ya kira nggak ada. Bisa Pangkalan ngantrinya minta ampun. Iya emang kadang-kadang apa ya, kebijakan pemerintah itu suka ngadi-ngadi gitu ya. Iya. Gitu. Kadang rakyatnya dijadikan kelinci percobaan aja tuh. Ya gitu. Bikin rame doang. Apa jangan-jangan ini pengalian isu doang kali ya? Menurut aneh bisa aja ini pengalihan isu dari isu yang apa yang kemarin itu ya, apa tuh yang pagar bambu itu, pagar laut. Iya. Sekarang mana itu? Iya. Ya katanya emang itu udah ini kan, udah selesai. Udah cabutin juga kan. Tapi belum selesai. Apanya yang belum selesai? Iya, belum ketahuan, belum ada yang jadikan tersangka. Gimana emang udah jadi tersangka? Belum ada. Tapi memang baru dicabut-cabutin doang intinya mah. Belum ada yang berani apa pelakunya siapa. Iya. Ya gitulah, kita juga nggak berani. Orang kita pejabat kita kayaknya punya hutang semua. Kan ini kan kayak tukar guling sebenarnya, Bang. Gimana maksudnya? Tukar guling IKN zaman dulu kali presiden yang kemarin. Kan IKN juga sekarang mau jadi candi lagi. Candi maksudnya gimana coba? Candi Hambalang nih IKN. Kan Hambalang kan jadi candi itu. Sekarang nanti candi IKN. Candi IKN. Iya nih. Ya gas mah pengalihan dari hal-hal yang besar katanya mah. Kan aneh kita ya, suka aneh sendiri gitu nih sama kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Suka aneh lah. Tapi emang dipikir emang belum ketemu ya pelaku dari itu yang kemarin bambu itu. Pagar bambu. Karena pernah ngomong deh kemarin di obrolan kita sebelumnya itu. Ya. Ini sampai ujung-ujungnya nih udah hanya dicabutin. Gitu, udah selesai gitu. Dicabut SHGB-nya, ya. Dicabut SHM-nya, kelar udah tersangkanya tuh nggak ada gitu. Yang masanya itu siapa gitu. Ya. Yang masanya siapa, yang nyuruh masangnya siapa, itu udah begitu aja. Dan ketika udah ketutupan oleh gas yang sekarang, iya, ini berpengalihan yang dari hal yang besar. Iya, gas sekarang pengalihan tuh sekarang udah ramai gas di mana-mana langka gitu kan. Karena untuk balik lagi ke hal yang ke pagar laut, kayaknya agak sulit gitu, jarang yang mau. Gitu. Maksudnya kenapa yang jadi pengalihannya ya masyarakat itu yang harus jadi beban. Iya, memang gitu lah dari dulu juga. Dulu ada kasus besar gitu kan, dialihkan kepada Mama Gufron. Iya, orang kayak gini dipelihara sebenarnya kan sama pemerintah. Iya kan? Yang waktu kita pernah podcast sebelumnya kan bahas Mama Gufron gitu kan. Kadang-kadang emang pengalihan sih, disediain gitu, disiapin. Ya udah lama sebenarnya kasusnya kan kayak itu. Cuman pas lagi ada kasus ini nih, jadi kayak main puzzle lah. Kayak main puzzle nih. Di mana nih? Mana nih ketika ada kasus ini? Mana nih harus dikeluarin nih beritanya nih, gitu. Sekarang set gitu. Pagar laut, apa nih yang bisa mengalihkan nih? Gitu. Pelakunya belum ketemu. Iya, susah. Gas dimunculin, gas. Semua rakyat korbannya. Nyari gas susah, ramai semua nyari gas. Pagar laut ketutup. Hilang. Gitu. Pagar terakhirnya sekarang gas juga aneh kan. Kayak menterinya ini koordinasi enggak gitu kan, Menteri SDM dengan Presiden gitu kan. Terus bilangnya apa? Presiden apa namanya sekarang ngizinin pengecer boleh jualan lagi. Terus sekarang yang anehnya jadi gimana sih ini sebenarnya Menteri SDM ini koordinasi enggak sih dengan Presiden gitu? Apa memang menteri itu harus koordinasi dulu ke Presiden? Ya harus dong. Konsepnya? Ya harus koordinasi dulu dong. Setiap kebijakan koordinasi dulu. Kalau Presiden udah ACC baru silakan. Nggak jauh beda kayak kita apa ya di dalam sebuah organisasi gitu kan, di dalam sebuah
pekerjaan gitu di dalam sebuah instansi. Ya harus ada lah tembusan. Iya. Lu gimana sih contoh Biasanya misalkan ada rapat-rapat Aduh, dulu, iya. rapat planning apa iya gitu. kayak di sekolahan. Ah, Kita bener sih. mau bikin kelas supaya peraturannya begini-begini, gitu kan. Nah kita sodorkan dulu ke Pak sekolah nih, Pak saya mau bikin peraturan kelas seperti ini seperti ini. Iya. Kira masih relevan nggak, masih boleh nggak? Oh ya udah boleh, silakan, bagus ini gitu kan. Nah jadi relevan nggak nih peraturannya kan gitu. Kalau kata Kepsek ya udah silakan kan gitu. Kayak perusahaan misalkan mau bikin ini, divisi-divisi apa mau bikin ini, kan ketuanya harus tahu, ketua regunya harus tahu kan gitu kali. Berarti salah dong ya menteri ngambil keputusan sendiri, ngambil kebijakan sendiri tanpa ya kita nggak tahu itu kan, ya koordinasi nggak kan gitu. Sekarang kan nyatanya nggak ada tuh, dari presiden nggak bilang, menterinya nggak koordinasi juga, dia nggak ngeluarin statement gitu kan, gitu. Terus menterinya juga nggak bilang juga kalau dia udah koordinasi belum sama presiden, gitu. Ini kayak udah kayak permainan semua, kan? Udah deh, silakan ente umumin apa kayak gas, gitu, kan? Jadi ketika udah gaduh udah nanti aneh muncul bla bla. Yang penting kan berapa minggu juga ketutup tuh pagar laut, gitu, sama gas, gitu kan? Gitu sih, menurut kata aneh mah. Kalau lihat kemarin juga emang sempat ada yang pengalian isu-isu yang timnas itu kan ya, dari timnas kan pengalian isu. Banyak, ya. Banyak emang pengalian, iya banyak pengalian isunya, banyak lah. Kita nutupin pagar bambu ini kan luar biasa, kan? Padahal ini apa proyek yang bisa ngerusak warga ya, apa gimana tuh? Iya nyatanya dirugiin kan, ya apa namanya? Yang merugikan gitu. Iya, bayangin. Ya siapa yang nggak mau coba, PSN enak banget dia. Jual, beli tanah dengan harga yang murah. Kan aneh, friend. Dengan harga yang nggak manusiawi banget lah, gitu. Makanya yang masuk PSN tuh rugi banget itu, tanah yang masuk PSN. Aneh, bukannya harusnya lebih mahal ya katanya mah ya. Kadang-kadang masuk di jalan tol gitu kan, apapun itu lah, fasilitas umum itu harusnya dimahalin gitu ya, malah jadi murah gitu PSN. Emang ini mah pengalihan semua lah, tukar guling sama IKN tuh. Iya. IKN kan sekarang juga nggak jelas ya, mangkrak ya. Anggarannya kan di stop, diblokir kan selama Menteri Keuangan. Pernah dengar nggak ente? Enggak, belum pernah. Pernah dengar ya? Itu kan diblokir sama Menteri Keuangan, anggaran untuk IKN. Coba lihat sekarang deh IKN, tragis dah ngeliatnya. Baru ditumbuhin rumput-rumput liar, gitu. Berarti problem di Indonesia itu sebenarnya tidak mau usut tuntas masalah dulu. Harusnya gini, saya pengennya gini, kalau pemerintah itu harusnya dalam satu masalah itu kelarin aja dulu lah masalahnya sampai kelar ke ujung-ujung ke akar-akarnya gitu kan ya. Ini mah belum kelar, belum apa udah ngalihin isu kayak gini. Ya emang udah itu permainan mereka, pengalihan isu tuh emang pengalihan supaya kasus ini tertutupi gitu, nggak bisa dia ngusut ini pagar laut sampai selesai, ya nggak bisa. Makanya bikin kasus-kasus, bikin kebijakan-kebijakan yang bikin rame lagi, heboh, gas lah dia bikin itu, jadi nggak bisa ini habis, nggak bisa. Kalau emang sengaja dibikin lah itu mah kata aneh masih dia habis soal dia itu mah ya kita nggak tahu lah gitu. Nyatanya sekarang pagar laut selesai nggak kan gitu, nggak selesai, belum selesai ya. Maksudnya selesai sampai tersangkanya ya, nggak ada, itu belum ada yang jadi tersangka kan ya. Cuma ngomong aguan, cuma sebut-sebut doang aguan. Ditersangka nggak? Enggak, cuma disebut aguan. Itu alasannya apa ya pemerintah sampai mau nutupin, nggak mau sampai kelar gitu? Ya karena mas katanya mah ya balas budi tadi sih, kan? Balas budi? Ya balas budi lah, katanya sih begitu. Jadi
bisa jadi pas pilpres kemarin ya nyumbang. Ini sih nggak jauh beda kayak pilkades apa kan. Kalau di desa-desa itu pilkades kan orang siapa nih? Udah ya, aneh bantuin ente nih. Oh gitu. Gitu kan? Aneh nyumbang ke ente nih. Aneh minta limbah di sana ya. Oh Gitu ya. Permudah ya usaha aneh ya. Permudah ya perusahaan aneh izinnya ya kan. Begitulah. Begitulah, Ren. Nggak jauh beda kayak begitu. Jadi dia pemerintah itu ogah, bukan ogah dalam arti ya karena pernah dibantu. Ya itu sih emang permainan lah, begitulah emang kadang mereka tuh ada gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu kan imbasnya dong. Atau iya, imbasnya ke makanya dia yang mau dibilang bukan presiden boneka, bukan apa, sama aja presiden itu udah didanai lah oleh swasta yang besar, perusahaan gitu, kayak Sembilan Naga gitu kan, kayak di PIK kan, luar biasa itu. Kalau Anda belum pernah ke PIK sih, cuman kalau lihat videonya tuh, PIK itu besar banget kan, ada segala naganya gitu kan, banyak banget tuh di pintu gerbangnya tuh naganya panjang banget, berapa meter kali panjangnya. Wow, amazing ini. Jadi banyak yang video, keren ini di Indonesia ya, bukan luar negeri ini. Tapi luar biasa, ini tuh udah apa dari tekstur rumahnya itu udah model-model negara seberang sana lah. Itu bukan Indonesia banget. Gitu sih, Bro. Tapi memang wakil-wakil rakyat sekarang juga banyak yang daerah sono ya, yang ada juga yang nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Wakil rakyat. Yang kemarin itu. Yang kayak gimana tuh? Ada kan wakil rakyat yang nggak bisa bahasa Indonesia? Saya lihat kemarin selintiran video kemarin itu kayaknya lucu amat ya. Ada wakil rakyat tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Parah. Nggak. Berarti kan nantinya kan imbasnya ya ke warga kita. Dia dari bahasa Indonesia aja komunikasi untuk keluarga gimana kalau misalkan tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Iya. Makanya sempat ada yang bilang begini, kita itu ngutus wakil rakyat itu, ya kita pikir tuh kalau ada kebijakan apa-apa, wakil rakyat itu datang ke kita nih, gitu ya. Maunya. Gitu. Iya, maunya. Oh ternyata nggak gitu. Ya udah, kita ngewakilin kita ke wakil kita nih. Di sana mereka sendiri masing-masing aja, yang penting menguntungkan gitu. Nggak kira-kira datang ke wakilnya, oh mau bikin kebijakan ini nih, datang ke rakyat gitu kan. Ya, harusnya gitu kan. Gimana nih dulu. Ini pemerintah mau bikin undang-undang begini-begini, kira-kira teman-teman gimana nih rakyat nih, masing-masing dapil gitu kan. Harusnya begitu tuh. Ini kan enggak gitu. Langsung aja udah. Nggak pernah tanya rakyat lagi udah. Jadi seenggaknya ada tempat voting ya buat masyarakat nih, tindakan kalau misalkan saya ambil kebijakan ini, voting masyarakat itu bagaimana, tanggapannya bagaimana, terus kan ada nanti ketemu ya titik temunya di situ. Iya. Nggak semerta-merta harus ambil tindakan langsung buah. Iya aneh makanya. Tanpa dipikir panjang. Disebut kita mewakili, dia wakil kita, nyatanya mereka ketika kebijakan nggak pernah tuh ngajak kita diskusi bareng, duduk bareng gitu loh. Misalkan DPRD kabupaten nih turun ke dapilnya kan, ngobrol, ajak warganya ngobrol gitu. Dan kalau begitu sih katanya peluang korupsi itu banyak lagi sih. Paling yang diundang tokoh-tokoh doang, orang berpengaruh, dan orang pengaruh dia aja. Ini ada, iya tolong ya, nih ada deh, gitu Bren. Jadi gitu deh. Menurut aneh ya, ini kalau statement aja kali ya. Kata aneh sih, gas sampai di sini bakal begini aja terus gitu ya. Nggak bakal lanjut ke Supangkalan juga, kita lihat nih Supangkalan bakal selesai nggak. Udah intinya emang eceran boleh lah, gitu katanya. Pada dasarnya boleh, dan udah. Migas bakal berjalan seperti biasa lagi, seperti sebelum ada kebijakan itu. Nggak bakalan dirubah, eceran nggak bakal berubah jadi Pangkalan, nggak bakalan katanya mah.
dan pagar laut selesai begitu aja. Udah. Allah bisa. Itu aja lah. Ya. Udah.